memulai pelajaran kita berdoa. Siapa yang memimpin doa salah satu di antara kalian? Ya, terima kasih. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang coding. Apa? Coding dan konsep dasar kecerdasan artifisial, atau kalau sekarang lebih disingkat dengan AI, artificial intelligence. Nah, ini yang sering kita dengarkan. Siapa yang pernah mendengarkan istilah AI? AI ini menuliskan seperti ini. AI kalau membaca AI, artificial intelligence. Nah, jadi apa itu coding? Kira-kira apa ini rupanya coding ini? Apa? Coding adalah perintah yang dijalankan oleh komputer. Nah, coding ini adalah perintah yang dijalankan Oleh komputer. dijalankan oleh komputer. Ya, menurut kalian ya, komputer. Nah, itu sebenarnya coding itu bisa termasuk alat, tetapi alat ini menyerupai kemampuan manusia berpikir seperti manusia. Sudah disebut dengan ini, perintah yang dijalankan oleh komputer. Perintah itu seperti perintah otak manusia, padahal bukan manusia yang menjalankan. Apa yang menjalankan? Alat atau komputer. Nah, jadi apa itu kecerdasan artifisial? Kan ini tadi coding itu alat, perintah yang dijalankan oleh komputer. Jadi kalau kecerdasan artifisial ini, kira-kira apa? Siapa yang tahu? Teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru dan membuat intelektual manusia. Nah, teknologi. Nah, siapa yang pernah mendengarkan teknologi? Kata teknologi. Apa itu teknologi? Kira-kira apa teknologi? Iya, alat. Nah, sekarang apa tujuan kita mempelajari ini? Supaya kita bisa mengetahui apa itu coding. Apa itu manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini manusia lebih banyak menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu bayangkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Yang kamu gunakan dulu di rumah? Handphone. Rata-rata ini semua main handphone. Apa yang kalian lihat di handphone itu? Rata-rata itu siswa sekarang yang dibuat di situ. Dilihat handphone bukan melihat pelajaran, tapi yang dilihat adalah game. Bagus memang. Tapi game itu juga sekarang bukannya untuk merusak pikiran jadi malas sekolah. Game itu bermacam-macam. Tergantung kalian yang mengatur waktunya main game dan lain. Kemudian apa lagi? Untuk penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari yang sering kamu gunakan. Apa lagi? Apa? YouTube. Di YouTube ini banyak yang kita lihat. Siapa yang pernah memakai atau menggunakan YouTube? Mungkin rata-rata semua menggunakan YouTube. Bagus. Kalau di sekolah, berarti penggunaan AI itu kita gunakanlah untuk apa? Kita gunakan untuk memasak, ya kan? Jadi itu loh maksudnya, ada bagian-bagian penggunaan. Sudah paham? Sudah paham? Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ada beberapa contoh ya. Contoh penggunaan contoh AI.
dalam kehidupan sehari-hari sama seperti yang kamu ceritakan tadi. Nah, seperti ini. Banyak contoh-contoh yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan apa? Banyak sekali. Ada lagi yang ini. Contoh di sini. Coba lihat mati. Ini. Apa yang kalian di sini apa? Yang dilihat? Yang kedua apa? Yang kau lihat? Apa? Apa itu vakum itu? Siapa yang pernah melihat ini? Di rumah siapa itu ada? Siapa yang pernah melihat vakum ini? Apa itu rupanya? Pembersih lantai. Kalian ini apa lagi? Ini sepeda ini termasuk ini AI? Tidak. Memang itu juga AI, tapi AI itu juga ada berbagai macam. Ada itu namanya mesin cerdas. Ada mesin non cerdas. Iya. Dan jadi kecerdasan artifisial ini adalah mesin, sudah alat yang dijalankan oleh komputer atau teknologi menyerupai kemampuan manusia. Nah, contoh yang paling nyata ya, tadi kamu menggunakan handphone. Di handphone itu kamu sering menggunakan di sana sidik jari, membuka handphone. Apalagi yang sering kamu gunakan kalau membuka handphone? Apalagi? Pin. Apalagi? Sandi. Apalagi? Wajah ini. Masa handphone mengenal wajah kita? Ya kan? Jadi kalau si Samuel membuka handphone tidak bisa karena wajahnya sudah terdeteksi wajah Sirado. Nah itu juga penggunaan apa itu? AI, kecerdasan artifisial. Itulah kecanggihan teknologi. Banyak dalam pembelajaran. Makanya kita perlu belajar ini. Oke? Selanjutnya tadi katakan AI itu ada namanya mesin cerdas. Ada mesin tidak cerdas. Nah, bisa kita ingat atau bisa kita bayangkan dalam pelajaran baik di rumah, di sekolah, di lingkungan kita yang menggunakan alat atau alat teknologi yang menggunakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, menurutmu dari gambar yang ibu tampilkan ini, manakah di sini yang merupakan mesin cerdas? Handphone. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Mesin cerdas, namanya cerdas dia seperti manusia. Itulah AI, artificial intelligence. Ya. Mana di sini yang merupakan mesin non cerdas? Yang nah, bukan mesin ini siapa yang menggunakan? Manusia. Sepeda itu berjalan kalau di dayung. Beda ya kalau di CCTV. CCTV itu apakah selain dipegang itu? Tidak. Dia bisa diletakkan di sana, bisa mengetahui kira-kira. Kita tidak tahu nanti misalnya kamu belanja ke mall atau ke Indomaret. Di Indomaret itu jangan hati-hati ya. Di Indomaret itu semua dipasang apa? CCTV. Jangan sembarangan. Sudah di sana semua dipasang CCTV. Jadi orang yang berbelanja di sana mulai dari parkiran Indomaret itu sampai ke dalam, sampai semua barang yang tertera di sana sudah ada komputer yang melihat di sana. Ada di sana alat kemudian disambungkan ke komputer. Hanya duduk santai lah yang punya toko atau Indomaret itu.
Semua dilihat orang di sana. Bagaimana gerak itu? Mesin cerdas itu atau tidak? Iya. Oke. Kenapa kalian katakan itu mesin cerdas? TV. Nah, kita menonton TV, kita buka TV. Sudah ditampilkan di sana berbagai macam. Ada berita, ada film, padahal itu bukan manusia. Alat teknologi. Makanya dikatakan AI, kecerdasan artifisial. Sudah paham? Sudah. Nah, itulah yang merupakan jenis-jenis AI. Ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Selain ini, siapa lagi yang paham tentang kecerdasan artifisial? Selain gambar yang ibu tampilkan, contoh apa lagi yang sering kamu gunakan yang termasuk AI atau kecerdasan artifisial? Apa? Alat yang menyerupai manusia kan itu tadi? Atau kulkas. Bisa sampai 1 minggu pun makanan tidak busukkan. Apa lagi? Lampu adanya. Apa lagi? Magicom. Sudah paham? Sudah. Nah, jadi untuk kita tadi tujuannya penggunaannya itu ada bidang-bidangnya. Kalau anak sekolah apa yang perlu kamu gunakan penggunaan AI? Aplikasi apa? Iya, di handphone itu kan banyak aplikasinya. Google Assistant. Nah, perlu itu ya, karena kita bisa memahami banyak pelajaran dari sana. Kalau contohnya si Samuel tidak tahu arti kode tadi, bisa dicari di mana? Nah, bisa. Contohnya seperti ini ya. Contoh. Kita cari di mana? Google Assistant. Nah, ada ini. Siap yang belum kenal Google Assistant bisa dilihat seperti ini. Contohnya ini. Tadi kecerdasan artifisial ini adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Itulah AI atau kecerdasan artifisial. Alat teknologi yang bekerja seperti manusia. Nah, alat itu ada yang dinamakan mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Contohnya mesin cerdas apa? Mesin cerdas. Apa lagi? CCTV. Apa lagi? Mesin cuci. Kulkas. Apa lagi? Magicom. Google Assistant, YouTube. Sudah? Mesin non cerdas apa? Speaker. Itu. Selanjutnya Ibu akan kasih LKPD. Masing-masing kelompok akan melihat berbagai macam alat. Kemudian kamu bisa memilih mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin tidak cerdas. Bisa kan? Bisa. Oke. Sebelum kita mulai, semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kamu semangat ya. Jangan main-main. Oke, masing-masing kelompok mengerjakan. Coba diperhatikan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang tidak mesin cerdas. Ya, coba diskusikan bersama.
Bisa kan? Coba dilihat gambar manakah yang merupakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Banyak orang. Sudah siap? Oke, masing-masing kelompok satu orang maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Cepat. Oke, kita lihat sama-sama. Sudah? Kelompok yang lain ya, kelompok yang lain menanggapi ya. Dibuat mesin cerdas adalah Google Assistant dan robot vacuum, mesin cuci, YouTube, Tesla atau mobil otonom. Dan mesin non cerdas adalah lampu manual, jam dinding manual, remote TV, dan kipas angin. Oke, ada tanggapan yang lain? Tidak. Oke, tepuk tangan semua. Lanjut. Kelompok dua ini, kelompok ini maju. Jangan lupa kita lihat. Contoh mesin cerdas dan non cerdas. Bagaimana? Kira-kira apa yang mereka buat? Kita dengarkan sama-sama. Kelompok yang lain bisa menanggapi kalau ada yang kurang. Mesin cerdas yang ada di sini adalah Google Assistant, Tesla atau mobil otonom, robot YouTube, mesin non cerdas, jam dinding manual, lampu manual, dan remote TV, kipas angin. Oke. Selanjutnya kelompok tiga. Lanjut. Kita dengarkan. Adalah asisten YouTube, mesin cuci, mesin non cerdas adalah lampu manual, remote TV, kipas angin, dan dinding manual. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Dari hasil presentasinya? Tidak. Oke. Ya, udah semua. Dari presentasi kalian sudah paham tentang AI, kecerdasan artifisial. Ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Tadi dibuat gambar ke sana, mana yang merupakan mesin cerdas dan mana yang merupakan mesin non cerdas. Nah, kira-kira apa jawabannya dari semua yang kalian dengarkan? Apa yang termasuk dengan mesin cerdas? Kita lihat sama-sama. Mesin cerdas apa? Mesin cerdas apa? Google Assistant. Apa lagi? Mesin cuci.
Apa lagi? Mobil Tesla. Mesin mobil Tesla. Non cerdas, mesin non cerdas. Apa? Lampu manual. Jam dinding, remote TV. Apa lagi? Kipas angin. Nah, jadi itulah contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lebih paham, lihat Eva. Inilah artinya mesin cerdas. Supaya lebih paham ya, kita lihat. Mesin cerdas itu adalah mesin, ini teknologi canggih yang mampu memahami dan merespon dunia di sekitarnya. Apa dikatakan? Mesin. Sudah? Mesin teknologi yang mampu memahami sekitar kita. Sama seperti apa? Manusia berpikir manusia. Mesin cuci. Sama seperti yang kata tadi. Kau duduk-duduk, kau nyalakan mesin cuci, sudah siap mencuci. Kalau manusia harus pakai tangan. Non cerdas, apa non cerdas? Lampu manual. Lampu manual. Lampu manual. Contoh, ada lampu toilet. Seperti di ini ya, 3 lampu magis. Nyala. Itulah non cerdas. Apalagi non cerdas? Jam dinding manual. Jam dinding manual seperti jam kita ini. Apa yang menggerakkan ini? Baterai. Itulah untuk penggunaan apa? AI. Nah, kecerdasan artifisial. Sudah paham? Sudah paham? Oke. Kita fokus dulu. Terfokus. Melihat. Fokus. Oke. Nah, ada lagi yang belum kau sebutkan, yang termasuk penggunaan game itu apa? Game. Jadi game itu banyak digunakan untuk hiburan. Itulah jadi tujuan kita mempelajari konsep pasar kecerdasan itu. Untuk kita paham penggunaan itu sesuai bidangnya. Kalau dalam pelajaran ada game untuk mata pelajaran. Contohnya perhatikan di sini. Ada game untuk pelajaran seperti ini. Sudah? Ini apa ini? Game ini adalah pelajaran apa? Matematika. Bisa kamu gunakan ini supaya kamu lebih paham mengenai berhitung cepat. Oke, kita buat ini permainan kita untuk hari ini. Satu-satu maju ke depan, mulai dari sini. Coba dulu klik. Kita lihat kenapa apa salah. Maju, cepat. Klik di sini. Kita lihat sama-sama. Inilah contoh penggunaan AI. Sama seperti manusia kan berhitung kan? Sama, perhatikan. Nah, contohnya perhatikan caranya. Tekan ini. Sudah, contohnya ini. 8 tambah berapa hasilnya? Berapa di sini? Nah, kita tarik ya. Klik, tarik. Sudah? Oke. Benar atau salah? Benar. Itu. Oh. Lanjut. Kau dulu. Enggak, tarik. Seperti itu. Bisa paham? Oke, benar. Lanjut. 10 Amel. Sudah? Amel. Ya. Mana jawabannya? Oke. Lanjut. Ya.
Oke, selanjutnya. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Seperti itu. Oke, oke, itulah permainannya. Jadi nilai termasuk berpikir sambil bermain. Dia tinggi, tapi begitu. Ini juga termasuk apa ini? Termasuk apa ini? AI, kecerdasan artifisial, sama seperti manusia. Bisa begitu. 5 tambah 2 Rizky berapa? Berapa? 2 tambah 5 7. Nah ini juga 2 tambah 5 7. Sama. Oke? Sudah paham semua? Sudah paham? Sampai di situ kegiatan kita ini. Jadi kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa dikerjakan lagi tugas-tugas di rumah, dikasih nanti ada tugas, jadi tolong dikerjakan, bisa dikerjakan di mana. Yang tadi hasil presentasinya silakan dikumpulkan di satu-satu tempat. Ya, jadi itulah hasil kegiatan kita hari ini tentang materi kita kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Maju ke depan, tidak nyata dulu. Coba. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa. Pada siang hari ini kami telah siap belajar ya Bapa. Ya Bapa, lindungilah kami di perjalanan yang kami sedang ya Bapa. Dan juga guru kami lindungi ya Bapa saat mereka pulang ya Bapa. Dalam nama Rahmat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.